Om Swastiastu, pemirsa Bali TV Swastiastu. dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk ya menjumpai Anda. Tentu tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita akan mengupas pada edisi kali ini tentang kondisi perkembangan ekonomi Bali terkini pasca Covid, kemudian wisatawan sudah mulai banyak mengalir. Dan narasumber kita kali ini adalah Prof. Wayan Suarantana, beliau guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Pak Nyoman Winata. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya, Prof? Baik. Ya, kalau kita sehat. melihat sekarang mungkin kondisi perekonomian sudah mulai agak membaik, Prof. Walaupun belum normal katakanlah, tapi karena pariwisata sudah mulai tumbuh, ada pergerakan lah sedikit lebih baik. Tapi Prof melihatnya gimana, Prof? Apakah memang sudah betul-betul membaik, progress, atau sebenarnya ini masih belum bisa terlalu diandalkan untuk perkembangan ke depannya? Ya, terima kasih Pak Man. Jadi kalau saya lihat di lapangan menunjukkan bahwa kita itu sudah mulai bergerak. Malah saya boleh katakan ini adalah sebuah keajaiban kecil ya dalam tanda kutip. Seperti yang diprediksi banyak orang pada saat Covid bahwa ekonomi Bali itu akan mulai menggeliat pada 2-3 tahun kemudian atau malah ada yang 5 tahun. 5 tahun. Tapi kenyataannya 2023 sudah mulai bangkit. Kelihatan kita lihat di jalanan sudah mulai macet. Kata orang kalau sudah macet berarti ada perputaran ekonomi, berarti ada pergerakan ekonomi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa daerah-daerah tertentu sudah oversupply, sudah banyak ya, tamu yang menginap ya. Jadi okupansinya sampai melebihi 70%, 80%. Itu kan suatu kondisi yang sangat sama ya, sangat ideal dan mungkin sama dengan kondisi sebelum Covid. Jadi dengan pariwisata yang mulai menggeliat, otomatis karena multiplier efeknya tinggi, maka sektor lainnya juga terkena imbasnya, terkena dampak positif dari menggeliatnya ekonomi itu. Jadi sudah mulai ini optimismenya semakin kuat. Tadi Prof mengatakan ada keajaiban kecil, artinya bahwa ini apakah di luar ekspektasi, katakanlah begitu, kita menduganya agak lebih lama, tapi ini ternyata lebih cepat gitu betul. ya. Kedatangan. Saya secara subjektif ya, itu judgement pribadi saya. Karena ini pengamatan sepintas itu, Prof, sepintas meskipun tidak lewat riset ya. Jadi dengan data yang sifatnya subjektif ya. Jadi judgement. Saya melihat ini kok cepat ya, lebih cepat bangkitnya, lebih cepat pulihnya. Pulih 100% mungkin tidak. Belum. Jadi mungkin ini sudah tahap pulihnya seperti kalau orang sakit itu pulihnya sudah 60%, 50-60%. Bali secara agregat ya, secara keseluruhan begitu. Nah, itu yang saya mengatakan sebagai keajaiban kecil gitu ya. Karena apa? Karena prediksi sebelumnya kan serem itu. Serem, lebih lama dari... Karena ada juga ancaman kemarin krisis global gitu ya, Prof ya. Krisis global itu akan membuat mungkin pariwisata agak sedikit tertarik-tarik, tapi mungkin sepertinya yang itu ada dampaknya tapi tidak terlalu besar gitu ya, Prof, kalau kita lihat. Justru saya melihat di negara yang terkena dampak langsung dari krisis karena perang itu, justru saya tidak tahu apakah karena masalah psikologis dan sebagainya, justru mereka ke Bali gitu. Karena apa? Karena mungkin di negara lain itu sistem keuangannya misalnya katakanlah tabungannya diblokir, katakanlah seperti ditutup seperti itu. Tapi ke Bali itu tidak ada masalah. Ke Indonesia maksud saya, ke Indonesia khususnya ke Bali tidak ada masalah. Ya ini sekaligus peluang, sekaligus kue bagi kita, tapi sekaligus juga harus kita waspadai juga karena begitu derasnya itu karena faktor, kalau tadi saya mengatakan ada faktor psikologis karena mungkin dalam tanda kutip takut, bagaimana ada perasaan takut di negaranya itu kalau lari ke Bali. Tetapi ya saya melihat ada beberapa fenomena yang menarik, khususnya di yang digital nomad, artinya pengembara digital. Jadi mereka punya rumah virtual, jadi mereka bekerja di Bali ya dengan menggunakan perangkat digital mereka. Nah, ini yang saya kira ini juga suatu yang baik ya dari sisi perekonomian ya. Tapi saya tidak berbicara dari sisi yang lain ya, dari sisi ancaman sosial dan sebagainya.
Tapi Prof melihat ada banyak wisatawan yang artinya menjadikan Bali sebagai tempat mereka untuk bekerja juga. Artinya berwisata sambil bekerja yang namanya digital nomad itu, Prof ya. Ya, itu perlu digarap juga berarti ya dengan betul. lebih serius ya. Digital nomad ini perlu diteliti ya. Berapa persentasenya bagi kue pariwisata Bali ya. Karena digital nomad ini memang gaya hidup masa kini, tren saat ini. Jadi orang tidak perlu ke kantor, tapi ya artinya itu kurang lebih derivasi atau turunan dari work from home saat COVID ya. Nah sekarang ada namanya digital nomad. Nah itu yang saya rasakan, yang saya lihat di lapangan menunjukkan itu banyak sekali gitu. Dan waktu tinggal, waktu mukim itu cukup lama, cukup lama. Nah inilah yang menjadi salah satu faktor dari kebangkitan pariwisata Bali ya. Oke. Tapi kalau kita bicara kebangkitan pariwisata Bali, ada optimisme ya. Tapi ada juga semacam dalam tanda kutip ancaman-ancaman. Kita lihat beberapa persoalan. Tapi apakah Prof juga melihat hal yang sama? Artinya ada hal-hal yang perlu kita waspadai bisa mengancam katakanlah kebangkitan pariwisata Bali ke depan. Iya. Saya setuju di tengah euforia keajaiban kecil tadi. Saya melihat ada beberapa eksternalitas ya, dampak negatif yang akan perlu kita waspadai. Salah satu adalah legalitas mereka ya, yang kemudian karena waktu tunggalnya, waktu stay-nya lama ya, ini perlu diwaspadai. Yang kedua adalah ada indikasi kalau ada indikasi mereka menjadi mengganti pekerjaan orang lokal, ini tentu saja tidak baik ya. Yang ketiga tentu ada masalah-masalah sosial lainnya yang perlu kita waspadai. Jadi dengan demikian perlu ada kewaspadaan dan perlu ada screening tentang itu ya, sehingga kita nanti di Bali itu kesannya tidak asal nerima begitu, padahal itu mempunyai konsekuensi terhadap keamanan, konsekuensi terhadap pelanggaran aturan dan sebagainya, dan konsekuensi terhadap pencaplokan lapangan kerja lokal, lapangan kerja tenaga kerja lokal. Tapi semua itu tentu saja ada dampak-dampak ya. Setiap sebuah peristiwa ekonomi tentu saja ada dampak-dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Hanya saja kita harus mengerem dampak negatifnya seminimal mungkin begitu. Jadi tidak bisa dihilangkan 100% ya Prof. Ya bisa, karena mereka bisa datang ke sini bukannya hanya berwisata tapi juga ada yang bekerja, mencari pekerjaan. Oke lah bekerja, mereka di digital nomad itu kan tidak mengambil lahan ya Prof ya. Betul. Tapi kalau mereka bekerja itu ada yang jualan sayur katanya, berita gitu ya, ada yang ngajarin kursus sepeda motor, ini rental kan juga, ya, rental sepeda motor dan lain, ini kan juga mengambil pekerjaan. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ya. Itu aturannya harus diperketat ya. Ya betul. Prof, ya. Kata kuncinya kalau dia mengambil pekerjaan lokal, orang lokal, SDM lokal kita itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Harus tegas ya Prof. Harus tegas. Tapi kalau dia bersifat rumah virtual, jadi digital nomad itu susah kita kontrol ya. Susah kita kontrol. Nah, memang ini perlu ada semacam sinkronisasi dengan peraturan yang ada, bagaimana mengenai aturan-aturan mengenai masalah digital nomad ini. Yang penting digital nomad tidak menggantikan tenaga kerja di Indonesia. Tapi justru dengan digital nomad misalnya bisa mendrive, bisa menambah lapangan kerja baru bagi orang lokal, kenapa tidak, kan begitu. Jadi harus diambil manfaat semaksimal mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya lingkungan sosial ini juga kadang-kadang jadi persoalan. Kemacetan Prof ya? Ya, betul. Semakin parah ini juga. Kemudian masalah sampah, masalah kriminalitas, ini juga jauh mengancam. Gimana Prof melihat? Oke, tadi saya mengatakan dari segi legalitas. Sekarang kan saya bicara dari segi infrastruktur. Ya? Harus dilihat bahwa infrastruktur itu zaman now, zaman sekarang kekinian itu adalah infrastruktur dasar. Dasar ya jalan dan sebagainya. Itu harus juga, saya kira bukan harus lagi, wajib itu dibenahi, dikelola dengan baik, diperbaiki dan dicarikan solusi-solusi zona-zona yang memang macetnya itu parah banget gitu ya.
Nah, itu infrastruktur dasar. Yang kedua adalah infrastruktur digital. Kita tidak bisa ngomong ekonomi digital tanpa ada infrastruktur digital. Nah, di dalam ekonomi digital itu ada beberapa komponen, misalnya pertama data, kemudian jaringan, kemudian cloud system, eksponensial, algoritma, dan sebagainya. Tetapi yang paling penting itu adalah jaringan. Ya, kita tidak bisa bicara digital ekonomi tanpa ada jaringan. Kehilangan jaringan, artinya apa? Yang saya katakan tadi, digital nomad itu selalu akan tamu yang masuk ke suatu sebuah hotel, ketika dia masuk kategori digital nomad, ini berapa sih bandwidth wifi-nya gitu ya. Berapa sih bandwidth wifi-nya? Meskipun kamarnya kecil, tapi kalau bandwidth wifi-nya bagus, saya akan tinggal di sini gitu. Ya, itu fakta-fakta di lapangan seperti itu gitu. Itu artinya betul-betul jaringan internetnya harus betul-betul kuat ya, Prof ya. Itu ya perlu dibenahi, jaringan internet kuat ya. Yang disebut dengan infrastruktur digital. Dan tentang sampah juga saya kira itu bisa jadi bom waktu nih, Prof, kayak. Bisa jadi kalau tidak ditangani dengan baik, dengan serius ya, jadi bom waktu, betul itu. Jadi jangan menyepelekan masalah ini, jangan sepenuhnya menyerahkan kepada masyarakat, tapi kita harus atur, kita harus buatkan sebuah terobosan untuk mengelola persampahan baik di level kabupaten maupun di provinsi. Jadi yang selama ini berbasis masyarakat itu juga kan kita tidak bisa kontrol. Ya, teorinya memang harus dipisahkan antara sampah organik dan sampah non organik. Ya itu saya kira sesuatu yang PR terbesar kita di Bali sekarang ini adalah masalah sampah. Sampah ya. Ya di mana-mana kayaknya, apalagi ada di 3: infrastruktur dasar, infrastruktur digital, dan sampah. Nah. Jadi karena memang jadi persoalannya agak susah nih, Prof ya. Hari ini. Oke, sebagai closing statement, Prof, mungkin ada yang ingin Prof sampaikan, menekankan kembali peluang, tantangan, bagaimana optimisme kita perlu dijaga ini kebangkitan ekonomi Bali ini, Prof. Oke, saya mengharapkan untuk betul-betul menjaga momentum ini dengan baik dari semua stakeholder. Ya, stakeholder itu menjaga momentum ini dengan baik dan bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Ya, tidak hanya kuantitas tapi kualitas juga ditingkatkan. Kualitas apapun, pengertian kualitas tentu saja luas ya, baik dari sisi kita, internal kita maupun dari sisi ya tamu yang datang. Jadi saya kira itu sehingga kita pariwisata yang berkelanjutan, sustainable tourism itu bisa kita wujudkan. Ya, tidak hanya menguntungkan secara jangka pendek, tetapi juga bisa menjaga kesinambungan jangka panjang. Baik. Saya kira. Terima kasih Prof Suwartano atas waktu dan statement penjelasannya, kemudian juga pencerahannya, katakanlah demikian, bagaimana kita sepakat momentum ini harus dijaga, Prof ya. Betul. Jangan jadi persoalan infrastruktur itu harus diperkuat, persoalan sampah ini betul-betul diseriusi, jangan sampai kemudian ini menjadi bumerang buat kita. Betul. Baru mau bangkit kemudian bisa hancur lagi pariwisata kita. Iya. Terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih pemirsa Bali TV, demikian tadi Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Santi Santi Om.